tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang jatuhi. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widuningrat sebagai mantan ketua BPPKI diterbangkan ke dalam 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Selamat datang. Silakan. Saudara Soekarno-Hatta Radima, saya sebagai utusan pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan RI, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Nah, saya sangat setuju karena PPKI adalah kapten untuk bertanggung jawab memproklamasikan kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu, tapi kita harus tetap menyegerakan kemerdekaan. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, saya akan pikirkan kembali permintaan Anda. Kami harus membicarakan kepada PPKI terlebih dahulu. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded. Pangkalan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti sekarang Indonesia telah menjadi kosong. Karena itu kita harus bisa, terutama golongan 2. Bung Karno harus proklamasikan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, kawan. Tetapi kita tidak harus memproklamasikan kemerdekaan oleh PPKI. Tetapi kenapa kau berpendapat sedemikian, Subarjo? Karena PPKI adalah partai pemerintahan Jepang. Lalu siapa yang bisa memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno atas nama rakyat. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju kalau beliau ingin memproklamasikan kemerdekaan di tempat PPKI? Kita paksa saja kalau perlu. Perlu apa? Kita membicarakan baik-baik dengan beliau. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Jakarta, kita harus segera menemukan dia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusi mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Khairul Saleh dan Soekarni kepada Bung Karno. Selamat malam, saudara. Silakan duduk. Ada masuk apa kalian kemari? Sekarang. Kali ini juga kita obrak-abrik revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami untuk untuk Bung Karno. Tidak mengeluarkan malam ini juga akan berakibat bertumpah darah dan pembunuhan besar-besarnya. Ini banteng leherku, seret aku ke pojok dan potong malam ini juga. Tidak usah mengganggu. Sekarang kita harus mengambil saja kita tentara. Jika tentara tidak setuju dan menyerah bahwa Anda sudah siap memproklamasikan kemerdekaan itu, Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Apa tidak kita saja memproklamasikannya? Setelah
Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Bab Erpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno-Hatta di Rangkas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan itu segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada malam hari ini untuk melakukan usulan Lalu apa yang penting dalam peperangan ini? Revolusi waktu yang tepat yang sudah merencanakan pada semua tanggal 17. Mengapa tanggal 17 tidak tanggal 16 saja? Saya tidak menerangkan dan mempertimbangkan akan mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Silakan pakai masukan ya karena saya. Terima kasih, Bu. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri di tempat tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah dibacakan hadapan saudara-saudara. Saya akan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan tugas kita sebelum fajar. Kepada siapa yang hadir dalam rapat ini akan dapat mendaftarkan secara bersama. saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini menyelesaikan suatu peristiwa terpenting dalam telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus tahun gelombang sel aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik, ada turun. Tetapi jika kita tetap menuju ke arah cita-cita usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang ini tampaknya sejak kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tentang kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, jangan kami menyampaikan bulatan tekad kami dengan memproklamasikan Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apa? Jam apa lagi? Jodoh nih jodoh.
Tapi gak jambang kita kualpin ku.